Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Jajar Bapak Imam Mukaryanto Edi beserta jajarannya. Ingkang kawula hormati Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bapak Profesor Dr. Ngainun Naim MHI lan sedaya tamu undangan ingkang kawula hormati. Dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk kami mengikuti acara kegiatan pembukaan KKN Membangun Desa Berkelanjutan dalam keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillah. Shalawat salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo syafaatipun benjang wonten yaumil kiamah. Amin. Saya Sherly Clarissa lan kula Prisma Yoga Ardani sebagai pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Perkenankanlah kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Ingkang nomor kalih wawasan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Lahmatullah. Ingkang nomor sekawan nggih punika sambutan-sambutan. Acara yang kelima, doa. Ingkang nomor 6 nggih punika penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Liridho illahi wa bisyafa'atir rasulillah. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Adicara salajengipun nggih punika wawasan ayat suci Al-Qur'an. Dumateng kadang kula Fidah Rotul Faridah wekdal sopapan kula sumbanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'u Allah wa rasulahu in
mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kula aturaken, mugi-mugi waosan ayat suci Al-Qur'an menika saged anambahi lancaripun adicara wonten wekdal punika. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah. Hadirin dimohon berdiri. Adicara ingkang salajengipun inggih punika sambutan-sambutan. Sambutan ingkang sepindah badhe katuraken dening Ketua Kelompok KKN Membangun Desa Berkelanjutan. Dumateng Mas Niko wekdal saha papan kula sumbangaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Saiful Mustafa selaku perwakilan dari LP2M Lembaga Penelitian Pengabdian pada Masyarakat Win 1 Tulungagung. Yang terhormat kepada Bapak Imam Karyanto Edi selaku Kepala Desa Jajar dan juga beserta perangkat-perangkatnya. Yang terhormat kepada para tokoh masyarakat, para tamu undangan, serta teman-teman mahasiswa kelompok KKN Membangun Desa Berkelanjutan yang berbahagia.
Pertama-tama malah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang cerah ini kita diberikan nikmat sehat dan juga nikmat kuat sehingga kita dapat melaksanakan menghadiri acara pembukaan KKN Membangun Desa Berkelanjutan tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membuat kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Saya atas nama Nicholas David Azizi selaku ketua kelompok berasal dari alamat rumah Sumber Gempol Tulungagung, mewakili teman-teman semuanya mengucapkan beribu-ribu kata terima kasih kepada seluruh warga desa Jajar atas sambutan yang hangat, komunikasi yang hangat, dan tak lupa mengucapkan agunging pangapunten apabila dari rencang-rencang sedaya niki banyak melakukan kesalahan ataupun perbuatan yang tidak sengaja maupun disengaja yang tidak berkenaan di hati para Bapak Ibu sekalian. Untuk terkait KKN kuliah kerja nyata, KKN Membangun Desa Berkelanjutan ini mungkin berbeda dengan KKN yang dulu atau yang biasanya, karena KKN Membangun Desa Berkelanjutan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 semester atau dalam hitungan bulan itu sekitar 4 bulan setengah. Jadi mungkin nanti sekitar bulan berakhir sekitar bulan pertengahan Juni. Jadi dengan membawa bekal pengalaman dan juga ilmu pengalaman selama duduk di bangku perkuliahan maupun organisasi, teman-teman mahasiswa KKN di sini sebisa mungkin atau semaksimal mungkin akan mengabdi kepada masyarakat, membaur dengan masyarakat, menyalurkan dan juga mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah dimiliki, dan yang pastinya seperti bentuk-bentuk kegiatan maupun program kerja seperti pengembangan entah dalam bidang pendidikan dan juga teknologi, BUMDes ataupun desa wisata, dan yang pasti terkait hal itu semua tidak akan berjalan dengan lancar mungkin dengan segala kerendahan hati tanpa mengurangi rasa hormat kepada jajaran perangkat desa dan juga tokoh masyarakat. Program kerja yang akan ataupun kegiatan yang akan teman-teman laksanakan tidak akan berjalan dengan lancar apabila tanpa ada support dan juga bantuan dari warga desa Jajar sendiri. Dan yang terakhir, dari teman-teman sini tidak hanya mengimplementasikan juga, tapi yang pasti dari teman-teman di sini sangat bisa banyak belajar dari masyarakat, sangat bisa banyak belajar dari desa, dan yang pasti dari teman-teman sendiri sangat ingin dan juga berusaha menjunjung nilai-nilai kekeluargaan dan juga menyambung tali silaturahmi. Nggih cekap semanten atur kula mbok bilih kathah kekelentuanipun anggen kula nyuwun agunging pangapunten. Billahi taufik wal hidayah wa ulul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari dosen pembimbing lapangan Bapak Saiful Mustafa MAG. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati Pak Kepala Desa, Pak Imam, beserta jajarannya, para perangkat desa-desa Jajar Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Yang kami hormati perwakilan dari tokoh masyarakat, sesepuh desa, Pini Sepuh. Yang juga kami hormati yang ada di samping saya, Pak Babinsa dan Pak Babin Kamtimas.
sugeng rawuh di acara pada pagi hari ini. Dan juga yang kami banggakan para teman-teman mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dalam acara KKN Desa Berkelanjutan di Desa Jajar ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih bisa duduk di sini dalam majelis yang mulia ini dan diberi kesehatan meskipun kita masih dalam rangka prihatin COVID-19 yang variannya itu melebihi variannya es krim itu banyaknya. Varian Omikron sekarang sedang menggejala, tidak hanya di Trenggalek tapi hampir merata di Jawa Timur semuanya meningkat. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Langsung mawon, pertama saya selaku dosen pembimbing lapangan mewakili juga dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN 1 Tulungagung mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uluk salam kepada semua masyarakat yang ada di Desa Jajar ini, mewakili Pak Ainun Naim dan Pak Muntaibun Nafis yang tidak bisa hadir pada acara pagi ini karena satu dan lain hal. Saya tidak akan banyak mematur tentang Bapak Ibu, tapi pada intinya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Pak Kades ini, Pak Imam, yang sudah berkenan memberikan tempat kagem lare-lare Pak. Kagem lare-lare niki istilahnya nggih namine mahasiswa dari berbagai daerah yang secara praktek di lapangan ini tasik minim. Istilahnya nggih niki belajar teng masyarakat. Ngoten. Lek nek KKN niku dianggap niku kanca-kanca mahasiswa niku saged memberikan apa dan lain hal sebetulnya nggih kurang tepat. Makanya kula anggap mawon lare-lare mahasiswa niki sedang belajar teng masyarakat, istilahnya belajar bermasyarakat sebelum nanti pulang ke masing-masing daerah, kembali ke daerahnya masing-masing sehingga bisa berkontribusi untuk masyarakat. Nah, KKN di Desa Jajar ini seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Ketua, Mas Nicholas tadi memang berbeda dari KKN sebelumnya Bapak Ibu. Jadi kita menyikapi kebijakan baru yang diberikan oleh Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim, istilahnya lek sakniki niku Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lah, salah satu kebijakannya adalah mewajibkan mahasiswa itu untuk kuliah di lapangan minimal 1 semester. Nah, maka dari itu Desa Jajar ini sebagai desa pertama yang kita jadikan sebagai KKN berkelanjutan alias KKN yang durasi atau waktunya itu kurang lebih 1 semester Bapak. Jadi kurang lebihnya antara 4 sampai 6 bulan. Jadi kalau KKN reguler teng Tulungagung biasanya nggih namung 3 doso dinten. Lek niki kurang lebih nggih sekawan ngantos 6 wulan sakmenika. Nggih. Kemudian kenapa kok kita memilih Desa Jajar? Yang pertama tentu saja karena ada Mbah Lurah yang luar biasa ini. Saya takut salah menyebut karena di Facebooknya namanya bukan Pak Imam, karena Pak Ime lah. Kalau sampai salah sebut nanti nggak enak. Kebetulan Pak Imam ini sudah berteman lama saya di dunia maya, baru bisa bertemu di acara yang KKN ini. Jadi alhamdulillah dipertemukan dalam acara KKN ini. Yang kedua, kemarin kita sempat berkoordinasi dengan Pak Bupati yang pada saat itu diwakili oleh Pak Wabub Trenggalek. Memang beliau secara pribadi sampun matur teng Pak Rektor nyuwun KKN di Trenggalek itu berbeda pada saat itu dengan KKN sebelumnya. Jadi jauh sebelum kami menentukan Desa Jajar, Pak Wabub pada saat itu meminta tolong Trenggalek nanti ditempati KKN lagi. Yang berbeda tidak hanya 30 hari, ngoten maturi teng Pak Rektor. Lah Pak Rektor matur teng anak buah kados kula menika menyikapi itu nggih kelabaan pada saat itu.
karena dari pusat memang belum ada istilahnya aturannya Bapak Ibu. Aturannya mahasiswa niki KKN setunggal semester niku kadose pripun, bentuke pripun, mengke modele pripun dereng wonten. Jadi istilahipun agama niki tasih ijtihad ngoten istilahnya. Ijtihad ikhtiar terus mengke napa-napa nggih kula suwun kontribusinya, kula suwun koordinasinya, kula suwun bantuanipun kaking panjenengan sedanten kersane lare-lare niki mengke nggih saged benar-benar memberikan kontribusi kepada masyarakat di desa Jajar. Nah, kemarin saya dan beberapa rombongan pas awal silaturahmi ke sini ketemu dengan Pak Carik sama Pak Lurah, sempat matur insya Allah pada tanggal 21 ada pembukaan secara formal gitu, mendatangkan Pak Wabub, karena Pak Wabub sekali lagi sudah matur sama Pak Bupati khusus untuk yang KKN dari UIN Tulungagung nanti beliau sendiri yang mendampingi. Kebetulan beliau sedang S2 juga di UIN. Kalau Pak Bupati katanya mendampingi kampus-kampus umum. Nah, saya tak ngapling kampus UIN, ngoten mature. Terus kemarin rencananya tanggal 21 kita akan mengadakan istilahipun nggih pembukaan secara agak besar yang rencananya kemarin kata Mbah Lurah mau dipakai di gedung Bumdes ya Bang ya. Tapi karena situasi dan kondisi seperti ini, kemudian atas berbagai pertimbangan sepertinya akan kita undur. Jadi nanti kita siapkan lagi kalau nanti teman-teman di sini sudah ada kegiatan yang bisa kita munculkan dan punya daya jual, baru nanti kita undang beliaunya untuk datang ke sini, istilahnya nggih monitoring ngoten. Terus menjing insya Allah yang tanggal 21 ini kita undur lagi, kita siapkan dulu perangkat dan lain sebagainya, baru nanti kita datangkan beliau untuk ke sini melihat sebetulnya sejauh apa KKN di Desa Jajar ini programnya ngoten. Dadi mengke radi mundur malih Mbak Lurah. Mengke kita koordinasi lagi terkait niku. Lah jumlah mahasiswa yang ada di desa ini ada 31 mahasiswa Bapak Ibu. Jadi yang dominan tetap perempuan. Tidak tahu kenapa kok hampir setiap acara itu selalu dominan yang cewek ini. Yang cowoknya hanya berapa? 6 ya? 8 ya? 8 orang. Nggih, modele nggih ngoten-ngoten niki. Wonten sing modele mboten nate adus, wonten sing ngoten niku lah. Mungkin monggo jenengan olah dados napa niki kula pasrahne teng panjenengan sedanten lek namine lare nem wonten napa-napane nggih jenengan elingne jenengan jewer kupinge ngoten istilahipun. Nah, berkaitan dengan ini kita sudah juga berkoordinasi dengan Kesbang Pol Pak Babin Mas. Jadi izin kita terutama sebelum kita menempati di desa ini kita sudah melengkapi syarat administratifnya. Kesbang Pol kemudian mengeluarkan surat untuk tembuskan ke kecamatan dan di Desa Jajar. Lah, menyikapi kebijakan pemerintah juga, alhamdulillah semua teman-teman mahasiswa yang ada di sini sudah minimal vaksin 1 kali. Minimal vaksin 1 kali sebagai syarat yang mau ikut KKN Desa Berkelanjutan ini. Jadi secara kebijakan pemerintah kita sudah menaati, tapi kita tetap menghimbau kepada mahasiswa kami, kalau nanti kita lihat situasi memang seperti ini, kita tetap menghimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, selanjutnya KKN Desa Berkelanjutan ini nanti sebetulnya kalau dibilang baru ya memang baru karena masih satu-satunya di Indonesia. Di kampus manapun insya Allah belum ada yang berani membuat istilahnya membuat model baru KKN seperti ini, baru di UIN Tulungagung. Karena memang respon cepat Pak Rektor pada saat itu menyikapi kebijakan Pak Menteri Nadiem Makarim itu, dan kemudian merasa bahwa selama ini secara evaluasi KKN kalau cuma 30 atau 35 hari itu ibaratnya namung pindah nggon turu Pak.
Lah bisa jadi ke depan kalau nanti di sisa ini berhasil minimal ada produk itu Pak Lurah, atau teman-teman berhasil membantu desa dan masyarakat mewujudkan pariwisata desa yang luar biasa. Misalkan ini nanti akan dijadikan sebagai kebijakan baru, semua KKN akan dimodel seperti ini. Mengatakan terus tidak lagi 30 atau 35 hari, tapi selama 1 semester teman-teman mahasiswa bebas kuliah langsung terjun belajar ke masyarakat. Nah, adapun nanti beberapa program yang memang itu titipan secara wajib yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, karena di UIN Tulungagung itu punya ciri khas Bapak Ibu. Salah satunya adalah berbasis literasi. Literasi niku nopo? Literasi niku nggih kita wujudkan sebagai buku. Selama ini KKN di reguler, dulu reguler sebelum Covid itu ada di 3 kota, ada di 3 kota, Trenggalek, Tulungagung, kalih Blitar. Nah, di 3 kota itu di masing-masing desa atau 1 kecamatan minimal teman-teman itu diminta untuk menulis baba desa atau sejarah desa. Kula mboten ngertos teng mriki sampun wonten napa dereng Mbak Lurah? Dereng wonten. Nah, mengke kersane lari-lari mengke sebelum selesai salah satunya tugas yang menulis baba desa Jajar, mungkin pun pareng wasul kersane teng mriki. Nggih, ngoten Mbak Lurah nggih. Kersane teng mriki pun pareng wasul. Pokoknya kalau di babat desanya belum selesai jangan boleh pulang. Harus diselesaikan dulu minimal itu. Karena itu menjadi ciri khas kita yang selama ini mendapat apresiasi. Yang sudah, kalau di Trenggalek itu yang sudah pernah kita tulis itu di Panggul sama saya lupa, tapi itu basisnya kecamatan. Tapi kalau desa saya pikir dengan durasi waktu yang 4-6 bulan sudah lebih dari cukup untuk menulis babat desa. Karena di desa di desa-desa di Tulungagung pun nggih ngoten. Istilahnya nggih namine sejarah desa niku lek tiyang enem kados kula kan nggih mboten ngertos. Napa malih lek tiyang sepuhe pun mboten wonten sedanten. Istilahnya cerita tuturnya niku nggih mpun keputus, paten obong lah istilahnya ngoten. Nah, mungkin mumpung tasik teng mriki istilahipun nggih kathah tiyang sepuh nggih Mbah Lurah nggih ketawise kok remen kalih budaya, remen kalih seni, niki istilahnya menjadi nilai plus tersendiri dan kemudahan teman-teman dalam menulis babat desa. Selain nanti program-program lain yang yang bisa diselaraskan dengan program pemerintah desa Jajar ini. Mungkin niku mawon ingkang saged kula aturaken. Mbok bilih sepindah malih kula matur mewakili lembaga matur suwun ingkang sanget sampun ditampi lari-lari teng mriki. Nggih kalih nyuwun bimbinganipun, kalih nyuwun kesediaanipun Bapak Ibu sedanten. Kula titip lari-lari teng mriki selami kurang lebih sekawan ngantos 6 bulan. Monggo njenengan olah dados napa kula pasrahaken. Mbok bilih mekaten anggen kula matur wonten kurang luwih kula ngapunten ingkang sanget. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan ingkang nomor 3 inggih punika dening pangarsa Desa Jajar. Kalajengaken bikak adicara KKN membangun desa berkelanjutan wonten wekdal punika. Dumateng Bapak Lurah, Bapak Imam Mukaryato Edi kula sumanggaken. Nun sewu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata wala sultana illa billah amma ba'dah. Yang sangat saya hormati perwakilan dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Ini Pak Saiful Mustafa,
Alhamdulillah saged ketemu. Konco teng Facebook dereng pernah ketemu. Beliau mewakili Ketua LP2M Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, Bapak Profesor Dr. Ainun Naim. Yang saya hormati 3 pilar, Pak Babin Kantipmas, ini namanya Pak Busairi Mukhlis, Gus Busairi Mukhlis, panggilannya Gus Mukhlis. Ngapunten, beliau baru saja ini jatuh, terus ini kesempatan untuk menutup agar nggak kelihatan sakitnya ini. Meja ini, terima kasih adik-adik ya. Kemudian tidak lupa niki sahabat mitra kula ingkang gagah selalu siaga niki Pak Dan Hadi, panggilannya Pak Hadi, keduanya asli Wonanti. Tidak lupa juga pendamping lokal desa yang berwajah Soekarnois, tatonya penuh tapi jiwanya lembut, ini namanya Bung Amriliani. Nah, tepuk tangan. Ini badal Lurah Jajar. Ini mungkin lek sarasian Mas Amri ini sama-sama asli Wonanti. Nggih. Yang saya hormati tokoh masyarakat Desa Jajar, utaminipun Ketua NU Romo Kiai Asrofi Syai'an kang menika Pak dosen, ugi Bapak Kiai Khairi menika takmir masjid. Ngepoh ini sebelahnya adik-adik yang posko KKN. Saya hormati konco-konco perangkat desa Jajar sedoyo. Najan niki mboten lengkap, ada yang menghadiri mewakili kepala desa dan acara pramusren Bangdes di kecamatan. Saya hormati ketua BPD atau yang mewakili ketua PKK. Nggih wonten PKK ini, nggih wonten, nggih. Yang saya hormati ketua Karang Taruna atau yang mewakili perwakilan dari direksi BUMDes. Yang saya cintai adik-adik ketua Banomnya NU nggih menika Ibnu dan IPPNU. Ugi ketua Ansor dan Fatayat, mungkin dereng rawuh sedaya. Tidak lupa ketua atau penggerak daripada Pok Darwis, kelompok sadar wisata, dalam hal ini senior kami Mbah Wito niko agama nggih Islam nggih, najan ketoke kaya Hindu jan nggih Islam banget nggih. Namung anune mawon udenge ngoten. Sampai Bung Amri nggih tiru-tiru nika mboten kesupen bidan desa dan perawat desa Jajar yang hadir. Semuanya saja yang lupa saya sebutkan, yang saya hormati, terkhusus tersayang adik-adik anak-anakku semua beserta KKN berkelanjutan dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Tepuk tangan buat adik-adik semuanya ini. Ya, monggo. Monggo kalau sebutan dipanggil bro atau apa ndak masalah, mas atau apa mboten napa-napa ya. Nah, ini yang jelas karena di sini saya didaulat sebagai lurah yo anak-anakku ngono kabeh jeneng anak-anak gitu ya. Ya wis lah aku ngalah lek karo badalku. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di balai desa yang sangat maju. Nggih, sangat maju
se-Indonesia maju ke jalan niki, dekat dengan jalan raya sampai nggak punya halaman nih, mudah-mudahan betul-betul bisa maju batinnya, maju raganya, dan maju perangkatnya, pemerintah desanya, dan maju warganya. Amin Allahumma amin. Saya doakan semua yang ikut KKN yang hadir pada kesempatan hari ini diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, pikiran yang terang, hati yang lapang, rezeki yang barokah, terjembar, selamat wilujeng fidini fidunya wal akhirah. Allahumma amin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tersanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh, Bapak Ibu sedaya, adik-adik semua yang sangat saya hormati. Pertama, saya ini teng mriki niki kaya napa niki mbasakan pasrah nampi kan ngoten niki, kaya pasrah manten nampi manten niku, tapi niki pasrah putra panjenengan Pak Syaiful Mustofa nggih. Niki pasrah panjenengan kula tampi kanthi ucapan nggih qabiltu. Kalau niki sinau niki sinau qabiltu Pak Mustofa nggih, Pak Saiful. Ini saya jawab salamnya tadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik daripada kampus Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung, yang ini merupakan satu-satunya KKN yang istimewa, wekdalipun bukan hanya 30 hari atau 45 hari, tetapi 1 semester. Jadi ini KKN yang panjang wekdalnya, istimewa yang didatangkan, ini betul-betul istimewa mahasiswanya, istimewa dosennya, istimewa kampusnya, juga mudah-mudahan istimewa desanya. Nah, amin amin. Ini saya sangat merasa tersanjung dengan kehadiran ini. Karena apa? Kenapa yang dipilih kok Jajar untuk ketempatan ini? Akan tapi karena kami hanya sebagai objek ketempatan panjenengan, saya malah berterima kasih. Saya juga enggak merasa beban dengan kehadiran jenengan. Insya Allah warga kami, perangkat desa kami, kelembagaan di desa ini siap untuk belajar dengan jenengan. Ya, ini apa yang ilmu yang jenengan bawa dari kampus, ya dibagekne lah. Pengalamannya jenengan, yang jelas jenengan ini, saya tanya kepada beliau Bapak ini, dosen pendamping lapangan ini, DPL-nya ini Pak Saiful ini, Pak ini anak-anak yang 31 ini asal-asalan untuk Marwo, ini hasil saringan nih Pak Lurah. Ini berarti jenengan ini betul-betul orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpilih dari kampus. Jelas bukan tembre-tembre meng pindah turu dawe wau, insya Allah memang pengen membangun desa. Ya ini saya berterima kasih. Lah maka dari itu kehadiran jenengan di desa ini, harapan kami jenengan sehat yang pertama. Kalau enggak sehat jenengan kan enggak bisa beraktivitas nggih toh. Wingi mireng enten sirodok gregesen pun sehat. Sampun. Nah niku lek gregesen rada watuk ndak penak, resepnya sederhana, manasi banyu nggih to, terambil garam sedikit saja terus kemudian diminum. Itu dulu. Lah ini sudah saya japani dari jarak jauh, yang penting jenengan yakin. Insya Allah itu dulu. Jangan lupa kalau bepergian keluar tetap cuci tangan pakai sabun. Ini penting. Atau berwudu. Jadi wijik sing resik, wudu luwih becik. Itu untuk mungkin menghindarkan dari virus-virus yang terbawa selama berkomunikasi di luar. Selebihnya kami sampaikan kepada adik-adik, inilah Desa Jajar apa adanya. Jenengan sudah merasakan beberapa hari nggih, nyaman apa mboten? Estu. Krono jenengan saged bangkong toh? Nah, ini nyamannya insya Allah karena bisa bangkong. Akan tetapi Pak Saiful, ini dekat dengan musola,
dekat dengan masjid, saya jamin telinganya pasti gerbeken. Inilah salah satu kelemahan saya, inilah yang akan menjadi salah satu kelebihan gitu. Jadi apa yang disampaikan penampil lokal desa tadi betul, maka dari itu kami yang jomblo ini tolong dibantu. Tolong dibantu dalam bangun desa ya, teman-teman ya. Pak dosen, ini teman-teman, saya yakin jenengan sudah niat ke sini memang pengen membantu Jajar, apapun saya terima. Saya tidak menuntut jenengan membangun candi di sini, nggih. Saya tidak menuntut jenengan membangun bangunan yang besar atau apa, ndak. Bangunan mental, bangunan pemikiran, bangunan cara berpikir itu jauh lebih penting bagi saya. Itu nanti. Jadi bangunan cara berpikir, bangunan mental, paradigma, semangat, itu yang sangat saya perlukan untuk bangun desa. Karena apa pentingnya saya membangun jalan saya baik, semua saya fasilitas saya penuhi, bangunan-bangunan wisata saya penuhi. Kalau SDM-nya kemudian tidak bisa tumbuh dengan baik, saya yakin tidak akan bisa berkembang dengan baik. Maka dari itu kelebihan jenengan sebagai sivitas akademika, orang-orang yang lebih pinter hasil dari didikan kampus atau pengalaman organisasi, nggih bagekno tenggene warga Jajar. Ngoten nggih. Ini pesan kami. Insya Allah warga Jajar, tokoh-tokohnya Mbah Syai'an, Pak Khairi, Mbah Wito, teman-teman pengurus BUMDes semuanya akan open semua, terbuka dengan kehadiran jenengan. Tidak ada satupun yang menolak. Insya Allah nggih, ngoten Mbah Syai'an nggih. Ini karena saya lihat rata-rata mayoritas yang datang dari kampus ini meh kabeh agamane Islam. Kabeh nggih. Nah, sosok enten di UIN itu yang agamanya bukan, tapi Islam semua Pak ya. Satu Islam. Kedua kelihatannya saya lihat kok Islamnya juga Islam tradisi ala NU lain Jajar, nggih. Nah, ya, ini jadi semua sudah klop semua ini. Jadi ini sudah klop dengan kondisi di Jajar Pak. Jadi Jajar memang mayoritas warganya adalah Nahdlatul Ulama, kemudian yo wong Islam, nggih. Kemudian yang ketemu sama jenengan adalah saya yakin jenengan mayoritas juga datang dari desa. Nah, jadi kita sama-sama dari desa toh. Nah, meskipun saya lihat ada yang dari Surabaya, ada yang dari Gresik, ada yang dari Lamongan, ada yang dari Nganjuk, ada yang dari mana itu Batik itu Pekalongan, ada dari Blitar, Pare, Kediri, Tulungagung. Terus mana yang belum saya sebut? Termasuk Trenggalek ada ini. Pacitan ya. Saya lihat ada kurang lebih 12 kabupaten. Ini sudah mewakili kebinekaan Nusantara saya lihat. Artinya apa? Jenengan mungkin dari kampus belum kenal semua nggih. Dengan teman-teman ini datang ke sini jenengan sempat berkenalan, mungkin ikut dadi pacar atau kemudian malah saya bersyukur nggih. Wis rasa saingan karo lerae, tenang ae. Tenang ae, jangan anggap berarti menang jenengan. Kualitas jenengan sama saya. Yang jelas ya toh, jenengan bawa ke sini dengan pengalaman berbeda-beda dari daerahnya, di kampusnya, organisasi yo beda-beda, aktive jurusane beda-beda. Tak lihat enten iki nggih, beda-beda nggih. Enten sing jurusane wis macam-macam lah niki. Oh, enten sing pendidikan, enten sing niki pinter kerawit, enten sing jurusane filsafat niku, enten sing napa niki ekonomi, hukum, ana sing macam-macam niki. Umpami kok ini masalah di desa, aku takut jenengan insyaallah beres kabeh. Ya gitu kan. Saya yakin beres ini. Karena apa? Dengan semangatnya jenengan juga 31 orang pilihan kan, orang mahasiswa tembre loh iki. Orang mau pindah turu insyaallah orang-orang pilihan.
dan tadi ditugaskan di sini ada pesan dari kampus termasuk untuk kemudian literasi desa yang pokok itu ya. Itu ya saya seneng untuk membantu kepenulisan itu. Kepenulisan karena apa? Betul memang desa Jajar itu belum punya babat tentang Jajar, itu belum punya sejarah. Pak Saiful ini memang teman-teman ini dosen yang sangat aktif untuk menulis. Temennya kalau Trenggalek Pak Nurani ya, Pak Nurani, Soe Mukti dan sebagainya itu yang KPU niku dados beliau sangat aktif sehingga apa ini kalau sampai Jajar kok punya tulisan babat atau sampai ada buku tentang sejarah, berarti ini sebuah prestasi. Saya sendiri belum mampu selama ini mau itu. Jadi kalau keadaan jenengan kok sampai ini sebuah prestasi. Mungkin gitu, satu-satunya desa mungkin yang di Trenggalek yang berani kemudian menuliskan sejarah dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk buku yang akan bisa diwariskan bukan hanya 10 tapi bisa ratusan tahun kalau tulisan itu. Ya nggih? Ini. Jadi tulisan itu akan sangat awet, lebih awet daripada arca, lebih awet dari semua. Kita lihat semua tulisan-tulisan yang sampai sehari ini adalah tulisan yang usianya sudah ribuan tahun. Inilah semangat yang dibawa oleh Bapak Saiful dan Pak dari UIN Tulungagung. Akan tapi niku monggo jenengan. Yang lain-lain teman-teman saya sampaikan teng Jajar niki program kula niku terkait dengan agenda desa wisata. Itu jadi visi misi saya niku yang paling pokok sebenarnya mewujudkan desa wisata Jajar. Ini mimpi yang sudah saya bangun hampir 3 tahun. Ini nanti per April saya sudah terhitung 3 tahun usia menjabat sebagai kepala desa. Tetapi selama 3 tahun ini saya jalankan, saya belum bisa sepenuhnya menemukan jalan yang lempang untuk menuju mimpi saya ini. Kenapa saya memilih desa wisata, teman-teman? Bayangan saya dengan desa wisata ini ekonominya akan jalan, tradisi budayanya akan jalan, agamanya akan tercover, moralitas masyarakatnya insya Allah akan lebih baik karena tidak akan mungkin desa wisata di situ banyak kekerasan atau banyak banyak jelas lah kalau desa wisata kalau banyak di situ banyak kenakalan banyak itu orang tidak akan datang ke desa itu. Makanya efeknya banyak. Mimpi desa wisata ini akan mengcover semuanya. Perempuan akan terberdayakan, kan, pemuda akan terberdayakan. Jadi harapan kami itu mimpi saya, teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa tercicil. Ini klop dengan mimpinya Pak Bupati mungkin, klop dengan apa yang dibayangkan dengan Pak Wakil Bupati, kemauannya untuk ada KKN yang seperti ini. Saya bayangkan apa bedanya? Bedanya saya itu punya inilah warga saya, inilah alam Jajar eneke nging gen muni iso diobahne itu bagaimana. Ini kan saya perlu resep-resep dan konsep dari teman-teman dari kampus seperti ini. Nah ini perlunya. Jadi data-data yang ada tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang kemiskinan, berapa jumlah orang yang hamil, berapa jumlah orang yang melahirkan, berapa yang sakit, kemudian yang sekolah berapa, terus bagaimana, ini semua data sudah sebenarnya kami sudah punya di pendataan SDGs. Dan ini belum bisa bicara data ini, cuman menumpuk di sana. Buat apa desa ini? Kemarin saya sudah mengeluarkan biaya hampir 40 juta. Ini programnya Pak Menteri, ini belum operasional. Lah harapan kami program ini kalau dalam 1 tahun ada KKN masuk desa, 1 semester ini pendataan saja, fokus pendataan, ngapunten. Kemudian dalam itu menemukan data yang tepat, di tahun kedua dioncalne malih saking Tulungagung del mriki sudah menemukan pemetaan yang jelas Jajar iki lho mbah sing pas. Saya yakin kami akan bisa seperti Ponggok. Saya yakin kami akan bisa seperti Bujon Kidul. Saya yakin kami akan seperti desa wisata yang sukses. Kuncinya apa? Kami punya data yang jelas, kami bisa mengoperasikan data.
Kelemahan kami adalah bagaimana menemukan data yang tepat dan menjalankan data tersebut. Begitu Pak Saiful. Ini masukan dan mimpi kami. Makanya kalau ada teman-teman kakaknya reguler, ya saya terima, tapi paling nanti ya di sini pindah tidur kemudian pulang. Kalau ini saya sangat berharap memang. Umpama dijajar jenengan ngolah data saja yang ada kemudian sampai menjadi rekomendasi desa. Inilah gitu. Mungkin akan saya jadikan sebagai pegangan membangun desa kami. Kami punya 6 prioritas program. Jadi jajar Gumregah itu sebagai slogan. Gumregah itu ya bangkit, semangat, tangi, kan begitu nggih? Kami ada 6 program prioritas. 1 yaitu jajar Gumregah. Gumregah dalam ini sub prioritas. Apa itu? Itu gerakan kami di bidang ekonomi, yaitu gerakan usaha mandiri warga untuk ekonomi generasi berkah. Gerakannya adalah dimotori oleh BUMDes. Di dalamnya spiritnya apa? Adalah watu jajar. Apa itu? Wani tuku produksi jajar. Maka dari itu satu hal yang saya pesankan kepada semua tamu, termasuk KKN yang pernah masuk, itu adalah ketika jenengan di jajar, saya tidak meminta apa-apa kalau kemarin itu. Tetapi satu permintaan saya, selagi di jajar masih ada dan tersedia, tolong jenengan membeli di desa kami. Misalkan makanan, misalkan minuman atau kebutuhan apa, tolong beli punya warga kami. Semua acara kabupaten yang sudah kemah, ketahuan bagi kami jenengan membeli di luar dari jajar selagi jajar ada, saat itu juga silahkan keluar dari desa jajar gitu. Jadi saya sampaikan, kenapa? Ini nasionalisme saya, nasionalisme kami untuk membangun desa kami. Karena desa jajar ini desa yang sepi, pinggiran, jauh dari keramaian, PADes-nya sangat rendah, 8 juta hari ini. Saya punya mimpi agar bangkit, bukan hanya PADes-nya yang tinggi, tapi ekonomi warganya berjalan. Yang saya lakukan pertama adalah perangkat desa saya ajak, semua kegiatan desa wajib membeli jajan-jajan kini punya masyarakat. Dulu Bapak Ibu mungkin ada yang, Mbah, wong panganan wong jajar ki rasanya apa ya enak gitu. Urusan enak lan ra enak urusan ilat. Regane kan luwih larang titik, lacek 1.000 2.000 mbateni wargane dhewe. Kula ngoten. Apa yang terjadi? Alhamdulillah semua kegiatan kami, baik tamu-tamu dari luar, saya ambil dari warga kami. Alhamdulillah. Termasuk kegiatan kemah budaya kemarin hampir ada 40 juta putaran khusus konsumsi dan seterusnya, itu saya ambilkan dari warga semua. Sehingga apa? Minimal menghidupi, sudah banyak muncul warung-warung gitu kan. Karena apa? Merasa kita apresiasi, kita yang beli, kita yang menghidupi gitu kan. Ini saya mulai dari pemerintah desa, ini sudah saya jalankan Pak Saiful mulai awal pemerintahan kami. Ini tidak bisa dirasakan, ini tidak bisa lebih hebat daripada saya membangun jalan. Tetapi kalau ini saya lanjutkan teman-teman, dalam waktu 5 tahun menjadi kesadaran warga. Saya itu ngempet kalau membeli rokok di luar, saya membeli punya warga sendiri, Pak Agus itu ya. Utang saya rokok itu sampai 5 juta dan seterusnya itu. Karena apa? Saya pengen menghidupi dia. Saya tahan. Kalau saya membeli aqua, ada orang meninggal, saya jarang membeli di luar desa. Harganya kacek tapi jumukno yo. Apa? Saya pengen mengasih untung laba kepada warga kami. Semangat ini dalam saya sebenarnya dalam bidang ekonomi, tapi mudah-mudahan warga kami dengan kehadiran jenengan semuanya nanti mau membeli di warung tetangga itu ya. Ini satu teman-teman. Yang kedua, saya itu punya program jajar ngerti, yaitu ngerui teknologi dan informasi. Jadi tepat sekali kalau tadi ada program tentang literasi desa misalnya gitu, nanti biar sambung dengan adik-adik IPNU, IPPNU, ada Ansor dan sebagainya. Kemudian saya punya program jajar Binangun, yaitu bareng-bareng kemudian ikhlas membangun, yaitu destinasi wisata yang kami bangun. Pertama saya bangun ini Pak di Bengkok itu, Bengkok itu saya bangun dalam rangka nanti kami konekkan dengan Ngumbulan. Mudah-mudahan nanti PKS yang Ngumbulan juga bisa jalan dan ini bisa dikonekkan menjadi rintisan wisata yang situ mesin produksinya, yang lainnya adalah desa wisata secara integral begitu nggih. Niki mudah-mudahan adik-adik nanti juga bisa membantu.
Kemudian selanjutnya kami punya program prioritas niku jajar waluyo, wani lelaku nguri-nguri budaya. Alhamdulillah kami punya beberapa tradisi di sini, salah satunya adalah seni tradisi Tiban. Niku wontenipun niku wonten wulan Agustus sampai wulan Oktober biasanipun niku memang ritual untuk meminta hujan. Akan tapi di momentum wingi di tahun baru kita juga mengadakan kegiatan itu juga ramai sekali. Jadi dari Tulungagung juga banyak, Blitar ada. Itu salah satu tradisi yang masih ada tentang senian. Kemudian ada sekarang grup karawitan atau nopo niku, grup campur sari niki di bawah Mbah Wito ini kita juga punya, itu salah satunya. Dan yang lain-lain kami pengen menghidupi nanti ke depan itu adalah menghidupkan perdukuan, Mbah. Dados Pak Saiful, sekarang itu yang dikenal cuman kebon, kerajaan sama belik. Ini dusun nggih. Ini dusun. Dusun ini adalah mewakili administrasi pemerintahan. Tapi dukuh secara maknawi, kenapa disebut kelatak, kenapa disebut ngepoh, kenapa disebut kebon, karang, lumpang, belik, ngelo, ngasinan, gitu kan, terobasan. Ini anak-anak nanti akan hilang, tidak tahu apa maknanya, kenapa disebut itu. Ini pengen saya hidupkan pemanaannya, kemudian biar tertulis, kemudian anak-anak akan tahu kenapa disebut ini, apa peninggalannya, di mana titik-titiknya. Ini menjadi salah satu mimpi kami. Itu salah satunya. Kami alhamdulillah kemarin saya rintis punya rutinitas di luar musdes itu ada selikuran. Selikuran itu ya kami ngumpul selikur RT tanggal 21 gitu kan. Harapan kami 21 perempuan, perwakilan 21 pemuda itu untuk kemudian membangun tentang desa ini. Kemudian program prioritas kami adalah saya sebut jajar sret, itu sregep ndonga niku gerakan imbasayan, bersih desa, semaan Al-Qur'an, sholawatan nggih. Jajar sret istilahnya itu sregep ndonga ngoten nggih niku otak-atik gathuk kula ngoten. Niku itu yang yang menjadi semangat kami untuk bangun desa prioritasnya. Mudah-mudahan harapan kami dengan kehadiran jenengan ini nanti bisa nyicil nggih. Kula mboten bebanin jenengan nggih, niku namung menyampaikan mimpi nggih. Menyampaikan mimpi. Mimpi itu bisa jenengan tompo, jenengan entai, jenengan kritisi nggih to. Jenengan bantu langkung sae. Di sini ada 9 perangkat desa, teman-teman ya. Perangkat desa kami itu ada 9. Ini Pak Sekdes kami namanya Pak Rifki. Ini Rifki Panglipur Jiro ini orangnya Pak. Mohon berdiri Pak Rifki ini biar teman-teman kenal nanti. Ini Pak Rifki ini urusan apa namanya peradministrasian kantor. Beliau sangat suka juga mengisi channel YouTube-nya Desa Jajar. Beliau ini orangnya Pak. Nggih. Ini bisa nanti untuk sambung jenengan bantu. Bagaimana begini Pak, bangun yang bagus itu pokoknya biar gitu, biar enggak biar tambah subscribernya tidak hanya 10.000 saja, biar bisa mengembang nanti gitu. Kalau sudah banyak saya minta zakatnya nanti. Ya jelas ini. Terus kemudian saya ada PLT Kaur Keuangan saya yang merangkap sebagai kasih pemerintahan itu Ibu Muyanti, wonten nggih Bu Muyanti. Ya ini orangnya satu-satunya perempuan Sri Kandi kula wonten Balai Desa. Niki sing paling kula repoti, sering kula repoti. Beliau ini sudah memulai di Jajar sejak lama ini, tidak pernah memungut biaya sepeser pun dalam hal membantu administrasi warga. Beliau wirawiri kecapil, beliau wirawiri saat pandemi, resikonya pandemi luar biasa. Beliau petarung itu perempuan tangguh beliau ini Bu Yanti ini. Dan sering ada pelayanan cepat, saya minta beliau langsung sikap untuk kemudian menjawab itu, responsif. Ternyata perempuan itu kelebihannya itu salah satunya nggih. Mungkin mesakne lurai jomblo lera tak bantu cepat engko nggih piye ngoten nggih. Ini Bu Muyanti. Kemudian ada kaur umum. Kaur umum niki Pak Murwito. Ini bidang kearsipan, kemudian aset,
Nah, ini Pak Murwito ini orangnya lebih gagah daripada lurahnya gitu. Ini saya andalkan ini nanti kalau hubungan terkait dengan balai desa, kalau Pak German tidak ada, ini bisa hubungan Pak Murwito nggih dengan apa terkait fasilitas desa. Ini kaur umum. Nggih, kaur umum. Kemudian ada kaur perencanaan yang tinggi Pak Priyanto. Oh, hari ini mewakili acara kula teng kecamatan. Beliau perencanaan desa, rumahnya di dekat dengan Umbulan itu. Kemudian ada yang kaur sudah nggih Pak. Kasih yang ada langsung di bawah struktur kepala desa itu Bu Muyanti tadi kasih pemerintahan, kemudian Pak Sutajini ini kasih pelayanan. Beliau kemarin gerah agak lama ini, alhamdulillah beliau sudah mulai sehat, mulai masuk lagi. Mudah-mudahan beliau sehat terus nggih. Nih, terus ini Pak Yanto Holi ini kaur Kesra. Ini kerjaannya banyak, bidangi PK pembangunan, kemudian tentang sosial, bantuan-bantuan. Makanya ini orangnya sama dengan kepala desanya, agak stunting. Kena stunting ini, ini orangnya stunting tapi kerjaannya banyak nih. Mungkin kakean beban itu sampai akhirnya malah stunting pisan. Ngapunten. Nggih, tapi administrasinya bagus. Luar biasa ini untuk Pak Holi. Kemudian ada Pak Kasun yang membantu kepala desa langsung di lapangan ini. Yang kebon ini Pak Mujianto. Pak Mujianto ini pakai kacamata ini, saya sulap di sini. Niki Pak Mujianto. Niki hobinya banyak teman-teman, ini suka mancing, seneng nopo ngonten pokoke ngopi, konek kalih anu niku Pak Mujianto. Pak Sun ngopi anu ngoten mawon. Niku kok jak nguripi taman niku kok pancingan semangat nanti. Ini tuntas ini membantu kami di kemasyarakatan termasuk urusan pertanahan dan sebagainya. Kemudian Pak Kasun Belik, ini Kasun yang ada di Kahyangan itu. Ini Pak Wanwiono. Ini orangnya juga kayak Pak Murwito, badannya kekar, tapi kemarin habis jatuh tangannya sudah itu. Ya alhamdulillah sudah sehat Pak ya. Ini siap membantu untuk jenengan. Lek pengen cari cimplung telo, lek renek telo ya cimplung napa jenenge jagung niku nggene Pak Wanwiono niku kathah teng inggil mriku. Ini yang belum saya sebutkan sinten Pak? Ya. Ya, kalau Ibu PKK-nya, ketua PKK mana tadi? Itu sementara ketua PKK-nya ini Bu Lovitasari. Bu Lovitasari ini nanti kalau ada yang suka nyanyi, suka gitu, wah beliau ini suara ini ya, ini ketua PKK ini. Nggih. Ya nanti di luar ini bisa bisa audisi. Terus kemudian ada bidan desa kami itu Bu Betty. Ya, Bu Betty mungkin lagi sibuk pelayanan. Terus kemudian perawat desa kami Bu Norma Yulita, ini diperbantukan sekaligus saat ini beliau adalah direktur BUMDes Pangestu itu, perempuan, direkturnya perempuan. Kemudian di sini ada Mas Ajis ini tadi, ini perwakilan dari Ansor. Beliau perwakilan dari Ansor, mungkin sekaligus Karang Taruna ini kan. Beliau kebetulan juga ikut di di sekretaris BUMDes, muda BUMDesnya Pak. Terus ini kemudian Mas Dimas. Oh Mas Dimas, ini meskipun kelihatan anak-anak jangan sampai kepincut ya, ini anaknya sudah mau jalan ini gitu kan. Nanti ada yang kepincut ini, ya. Jangan sampai kepincut. Ini kepincut nggak apa-apa, tapi beliau sudah punya anak-anaknya gede. Ini salah satu bendara BUMDes Mas ya, penggerak gerakan di JTC, sekretaris. Bendaranya Mas Ajis ya, terbalik tadi. Ini kemudian yang di Fatayat
muslimat mungkin tadi belum rawuh nggih, ndak rawuh nggih. Pak Yusa, ketua Ansornya di sini Pak Yusa, sudah ada yang kenal nggih Pak Yusa nggih. Itu ketua Ansor yo agak abadi itu karena ya beliau entengan, itu ilmunya basyaan yang dipakai, pokoknya janji entengan ning gone perjuangan mesti digunakne wis to lancar uripe ngoten. Kula niki doktrin basyaan niki sing penting entengan kuncine ngoten, entengan ngoten. Niki betul-betul membekas dalam benak pikiran saya. Kemudian Mas Yasin niko juga mahasiswa Pak di Tulungagung, kebetulan sohibul bed daripada teman-teman ini. Jadi rumah yang ditempati itu rumahnya almarhum Kaji Mulyaji, tapi sekarang niki Mas Yasin ini dan keluarganya gitu nggih. Dados niko urusane kalih sohibul bed niko, mbok pilih anu mboten napa-napa saingan kalih lurahe ngoten nggih, tenang mawon. Niki anu napa Mas Yasin. Kemudian Mbah Wito ini perwakilan dari Pok Darwis. Ini salah satu seniman di Jajar. Mungkin beliau ya multi talent. Kalau karyanya yang palingan itu lukis, Pak. Lukis beliau karyanya insya Allah termasuk karya yang bagus. Kalau nyondro karo jenengan yo apik jenengan titik lah. Lek nyondrone arep jenengan menang jenengan titik ngono kan. Titik tapi lek nyondrone ngoten. Enggak usah nyondrone. Sampeyan wis nyondro dhisik mau nggih. Wis pokoke semuanya lah. Ini saya sampaikan di forum yang mulia ini. Selamat datang di Desa Jajar. Secara resmi jenengan semua saya terima dengan senang hati dan lapang dada. Mudah-mudahan ini menjadi kekeluargaan, hubungan kekeluargaan yang baik antara pemerintah Desa Jajar dengan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kersanipun saya, kemudian yang terakhir saya sampaikan permohonan maaf yang sebanyak-banyaknya kepada jenengan semua, khususipun Pak Saiful Mustafa perwakilan dari kampus UIN Tulungagung atas semua apa yang kami berikan. Wong ini pemberiannya adik-adik malah kurang ngeyo iki mung yo. Dadi wis ngapunten sedaya Pak Saiful, bisanya cuman tempat pelenggahan saja. Nanti saya minta jenengan ya sesekali menginap di sinilah. Nah, ini nanti kalau mengsumen diungak ngeten ndak bisa ngobrol sama pendamping desa saya ini. Ya, ini. Mungkin itu adik-adik semuanya. Terima kasih semuanya sekali lagi. Atas segala kesalahan saya, perangkat desa dan semua unsur lembaga desa semuanya yang hadir, warga desa kami semuanya saat ini atau kemarin yang sudah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih. Nah, itu nanti tempatnya, poskonya di tempatnya Pak itu, yang satunya di tempatnya Pak Agus. Mumpun kerasan dengan Pak Agus, mumpun tinggi dereng. Pak Agus itu temennya Pak Profesor Dr. Naim di UIN Tulungagung. Jadi Pak Agus yang guru MI Jajar itu ya rumahnya kosong ditempati adik-adik ini. Nggih, insyaallah ndek eneng druwune lah aman. Aman kowe, aman nggih. Ngomong lek kowe ndruwo, aku ya putune ndruwone ta. Pun ngoten mawon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Salam Jajar Kubrega. Salam Jajar Kubrega. Tiji tibeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya simbolis pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Desa Jajar Bapak Imam Mukaryanto Edi, diikuti dosen pembimbing lapangan Bapak Saiful Mustafa. Kepadanya disilahkan.
Terima kasih disampaikan. Selanjutnya acara yang ke-6, doa kepada beliau Bapak Kiai Haji Saian. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun donga, kula perlu kedik sanget memberi semangat kepada adik-adik KKN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Sapa wonge sing gelem ninggalake bapak dan ibu, artinya rumah tangganya, untuk menuju prestasi mencari ilmu, niku insyaallah akan ketemu limau perkawis. Tafarruju hamin wakti sabu ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Siji ilange susah, loro rezekine tambah. Lek jenengan sementara ikhlas ninggalake ibu, ikhlas ninggalake bapak, rumah panjenengan, mungkin yang putri cowok panjenengan, putra cewek panjenengan, insya Allah sifat susah akan hilang. Mungkin jajar insya Allah akan ngilangi sifat susah panjenengan. Nomor kalih rizki ditambah. Rizki tidak harus berupa bondo, ilmu rizki, pengalaman rizki. Gitu. Nomor 3 akan pikantuk ilmu. Muga-muga barokah manfaat maslahah dunyan wa ukhron. Allahumma amin. Nomor sekawan akan toto kramane toto. Karena kerjasama penjenengan di dalam KKN, insya Allah jenengan akan menempuh 300 hari 300 malam jikalau 6 bulan. 4 bulan 240 hari akan terjun di tengah-tengah masyarakat ya jajar. Sing nomor gangsal wasuh batu majidi akan pinanggih konco-konco sing mulya. 5 paedah niki insyaallah akan jenengan gondol wangsul datang daerah masing-masing. Katanya ada yang dari Surabaya, ada yang Gresik, Bojonegoro, Lamongan, mungkin Nganjuk, bahkan Trenggalek sendiri maupun Tulungagung. Mudah-mudahan barokah manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Ngala hadiyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi dinina wa dunyana wa harokatina wa ahlina wa amwalina wa qaryatina wa baladina. Allahumma barik lana fi dinina wa dunyana wa harokatina wa ahlina wa amwalina wa qaryatina wa baladina. Allahumma hdina minal muhtadin wa asli ahwalana ma'as solihin warzuqna ma yanfa'una fid dunya wa din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif 'anil bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal baghya wa suyufal muhtalifata wa kan man dhahara minha wa ma baton fi baladina hadza khassah wa min buldari muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir ma la yaksibu ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.